wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan ya. Dengan kesehatan tersebut kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama-sama ya, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, oke? Nah, kemudian semuanya memiliki cita-cita ini? Ya, memiliki cita-cita. Pengen diraih ya cita-citanya? Pengen. Tentunya meraih cita-cita tersebut itu harus dengan usaha, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tentunya bersemangat. Tetap semangat ya? Berikutnya silahkan Pak Iwan minta tolong untuk memulai pelajaran hari ini berdoa, yaitu ketua kelasnya ya Mas Wawan. Pak Iwan minta tolong untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Berdoa sabrak mulai. Berdoa besar. Kemudian setelah berdoa, Pak Iwan akan mengecek kehadiran satu persatu. Nah, bisa Pak Iwan mulai? Bisa. Aditya Lutfi Ibra. Kemudian Ahmad Farel Peter. Kemudian Anggita Wardiani Panhana Taurus. Wahyu Cantika Taurus. Winda Nur Yasmin Aries. Kita berarti ini semuanya hadir. Pak Iwan akan melanjutkan yaitu memulai pelajaran pada pagi hari ini. Menanyakan materi yang Pak Iwan sampaikan pada minggu kemarin. Itu ada apa materinya? Konsep-konsep biografi. Nah, di mana menurut di situ hasil lokakarya yang berada di Semarang pada tahun 1988 itu konsep-konsep biografi itu ada 10. Nah, Pak Iwan ingin mengecek lagi konsep-konsep biografi ada 10. Ada konsep apa saja? Konsep sejarah, lokasi, morfologi, pekerjaan, nilai bulan, diferensiasi area, interdependensi, aglomerasi, keterkaitan keuangan. Anak-anak Pak Iwan pinter-pinter nggih, insya Allah besok jadi anak-anak yang sukses ke depannya. Nggih, hoplos buat kita semua. Nah, kalau kalian sudah paham, maka Pak Iwan akan melanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip biografi. Pak Iwan mau menanyakan prinsip-prinsip biografi itu apa sih? Yang sudah, oh ya, nggih. Lutfi. Suatu dasar atau pegangan untuk menjelaskan fenomena biosfer yang terjadi. Nah, menanyakan mengenai prinsip-prinsip biografi itu ada berapa nih? Yang sudah baca kemarin Pak Iwan sudah menginstruksikan? Ada? Ada 4 Pak. Nggih, Herlina ada 4. Nah, ada apa saja Herlina? Prinsip persebaran, intoleransi, deskripsi, dan kronologi. Berikutnya, Pak Iwan akan sampaikan yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis prinsip-prinsip biografi dan contoh terapannya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua di sini menyajikan hasil diskusi mengenai permasalahan longsor di Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip biografi. Next, kemudian manfaat dari mempelajari materi ini apa? Nah, manfaatnya yang pertama, kalian dapat mengetahui apa? Mengetahui persebaran tanah longsor atau mengetahui yang namanya di situ persebaran dari fenomena-fenomena geosfer yang berada di lingkungan kalian. Itu. Kemudian berikutnya, yang keempat,
yaitu menambah ilmu pengetahuan. Jadi menambah kasanah ilmu pengetahuan kalian. Next. Nah, Pak Iwan akan menyampaikan dari sistem penilaian yang Pak Iwan gunakan. Nah, sistem penilaian yang Pak Iwan gunakan ada apa saja? Di sini meliputi 3, gitu. Ada 3. Nah, yang pertama di sini Pak Iwan akan menilai yaitu pengetahuan. Nah, menilai pengetahuan dengan cara seperti apa? Yaitu Pak Iwan dengan cara melakukan tes kepada kalian. Nah, yaitu tesnya di sini tes tertulis. Nanti. Yang ketiga, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti Pak Iwan lihat ketika kalian kumpul dengan kelompok kalian. Nah, meliputi apa saja? Kerjasama. Nah, kerjasamanya bagus atau tidak? Siswa tersebut. Kemudian komunikatif. Nah, dia mau nggak menyampaikan di situ ide-idenya. Nah, meneng baik, mau nggak berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Kemudian di sini kritis, sama kritis itu penilaian yang Pak Iwan. Nah, kemudian Pak Iwan akan masuk ke pokok materi yaitu mengenai longsor. Nah, di sini pernahkah kalian melihat fenomena tanah longsor? Pernah melihat? Pernah. Nah, Pak Iwan akan menampilkan video dan peta fenomena geosfer tanah longsor dan peta persebaran rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Dulu, nah nanti silahkan membuat pertanyaan terkait dengan video dan peta yang Pak Iwan tampilkan. Akan dicermati videonya. Nah, dari video dan peta yang kalian lihat itu mungkin ada yang mau kalian tanyakan. Oke, Sofyan. Berdasarkan pengamatan saya, video yang ditayangkan di depan menampilkan fenomena geosfer bencana tanah longsor yang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Karanganyar. Yang saya ingin tanyakan, apakah semua wilayah kecamatan di Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan longsor seperti yang ditayangkan pada video? Nah, jawabnya di sini tidak, tidak, karena di sini berdasarkan data dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, itu untuk potensi tanah longsor di Kabupaten Karanganyar itu dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama daerah rawan longsor sedang, daerah rawan longsor rendah, dan daerah rawan longsor tinggi. Pak Iwan akan membagi kelompok, yaitu 9 kelompok. Nah, silakan bisa kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan pembagian yang sudah Pak Iwan berikan di depan. Pak Iwan akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 8, kemudian kelompok 9. Kelompok 9. Kelompok 2, 6, 4 dan 8, yaitu silakan kalian nanti menganalisis video sama peta yang sudah ditampilkan tadi. Nah, kenapa kok daerah tersebut itu rawan longsornya tinggi? Itu seperti apa? Nah, didukung oleh faktor apa saja dan solusinya seperti apa? Kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, kaitkanlah fenomena yang terdapat pada video dan peta tersebut dengan prinsip interrelasi dan korologi. Kalian kerjakan
berdiskusi. Pak Iwan berikan waktu 10 menit aja, 10 menit nih untuk berdiskusi. Kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya kepada Pak Iwan. Bisa yang kurang jelas apa bisa ditanyakan ke Pak Iwan. Pak Iwan akan memantau diskusi kalian. Itu daerahnya terpisah. Jadi sini ikutnya Karanganyar, sini ikutnya Solo, ini dikelilingi. Jadi ini pisah sendiri. Jadi petanya itu pisah itu kan ada daerah. Nah, ini terpisah. Saatnya jam ketiga dimulai. Daerah Surakarta. Nah, ini terpisah sendiri. It's time to begin the third lesson. Sudah, nggih? Sudah, nggih. Diskusinya untuk sesi diskusi sudah selesai? Sudah selesai. Siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya mengenai tanah longsor yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip geografi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Nggih, kelompok 1. Pak Iwan minta tolong kepada kelompok 1 bisa maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fenomena geosofis tanah longsor di Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip geografi. Dibacakan oleh Pak Wan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai satu, menurut kelompok Anda apa yang menentukan longsor sebagai wilayah Kabupaten Karanganyar? Apakah fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip geografi? Tentukan pendapatmu. Jawab. Hal yang menyebabkan bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar salah satunya yaitu adanya perubahan tata guna lahan yang terjadi di sebagian wilayah kecamatan di mana lahan tersebut seharusnya untuk tanaman keras atau pepohonan yang akarnya kuat, akan tetapi berubah menjadi wilayah pemukiman ataupun wilayah padang sayur mayur. Fenomena tanah longsor dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip geografi karena prinsip tersebut menjelaskan gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dapat dilihat dari persebarannya. Hubungan antar fenomena salah satu dengan yang lain maupun penjelasan lebih lanjut dari fenomena yang telah terjadi. 2. Kaitkanlah fenomena yang terdapat pada video dan peta tersebut dengan prinsip-prinsip geografi. 1. Prinsip persebaran. Persebaran daerah rawan longsor dengan kategori tingkat kerawanan tinggi Kabupaten Karanganyar ini terdapat di daerah seperti Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jenawi, dan Kecamatan Wartoyoso. 2. Prinsip deskripsi. Berdasarkan peta persebaran rawan longsor Kabupaten Karanganyar dapat disajikan data berupa daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sejumlah 4 kecamatan, yang memiliki tingkat kerawanan sedang sejumlah 7 kecamatan, dan yang memiliki tingkat kerawanan rendah sejumlah 6 kecamatan. Kemudian laporan dari kelompok kami ada mengenai Kang Hana, oke, Kang Hana mau bertanya. Berdasarkan apa yang dipaparkan di depan, fenomena tanah longsor disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang dilakukan di berbagai kecamatan di Kabupaten Karanganyar, dan hal tersebut bisa dikaji dengan prinsip geografi, salah satunya persebaran.
dahulu. Silahkan kalian cermati soalnya, kemudian silahkan kalian sampaikan jawabannya apa dan alasannya apa. Interrelasi. Interrelasi karena apa? Karena di sini disampaikan bahwa ada kegiatan manusia, di mana manusia itu menebang yang namanya di situ pepohonan yang berada di hutan. Akhirnya apa? Akhirnya di sini menyebabkan wilayah di Indonesia, terutama di daerah dataran tinggi, itu rawan terhadap longsor. Interrelasi, tepat ya? Nah, ayo lanjutkan, yaitu apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Oh, depan. Mana? Oh, ada dua. Oh, sini. Ya, sini dulu. Prinsip-prinsip geografi terdapat 4, yaitu prinsip persebaran, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip kronologi. Dari keempat prinsip geografi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis fenomena geosfer seperti tanah longsor di Kabupaten Karanganyar ataupun fenomena lainnya yang berada di wilayah masing-masing. Bon, kita beri oplos Rahmat. Berikutnya saya akan menanyakan, menurut kalian bagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini? Nah, seperti apa? Yang NSC menyampaikan? Oh, nggih. Salsabila akan menyampaikan pembelajaran kita pada saat ini itu seperti apa? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami sebagai siswa diajar untuk mengenal fenomena geosfer di lingkungan kami, serta kami diajar untuk senantiasa berpikir kritis. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kami sebagai bekal masa depan kami. Pak Iwan akan menyampaikan untuk materi yang akan Pak Iwan sampaikan di minggu berikutnya. Pak Iwan akan menyampaikan materi mengenai di situ peta, kemudian mengenai penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Ya, sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Iwan? Sudah tidak? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Iwan minta tolong kepada salah satu siswa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Nah, Mas Wawan? Oke, Mas Wawan bisa memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bila bentuk sabrak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mas Wawan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Buat kita semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses.